Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Nah, pernah anak-anak diskusi? Pernah. Kira-kira apa pengertian diskusi? Sebelum Umi menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu diskusi. Nah, sekarang coba Rani, apa itu pengertian diskusi? Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Ya. Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Adapun unsur-unsur yang ada di dalam diskusi, pertama ada namanya materi. Nah, materi ya. Yang kedua ada namanya personal. Yang ketiga ada namanya fasilitas. Ini unsur-unsur yang ada di dalam diskusi. Apa itu materi? Topik yang akan dibahas. Nah, ini harus ada di dalam unsur-unsur diskusi, yaitu pertama materi. Tanpa ada materi kita tidak bisa berdiskusi. Contoh kecil, misalkan ada PR kalian tentang pelajaran matematika. Pelajaran matematikanya sulit sekali. Nah, supaya kalian bisa, maka kalian diskusi. Katanya tadi diskusi adalah bertukar pikiran untuk memecahkan masalah. Harus ada topiknya yang kita bahas. Topik yang akan dibahas. Kedua, personal. Di dalam personal ini ada juga namanya moderator. Setelah moderator, penyaji. Selanjutnya setelah penyaji, notulen. Apa itu moderator? Pembicara atau yang mengatur jalannya diskusi. Mengatur jalannya diskusi. Ini perlu ada di dalam diskusi supaya tidak terjadi kegaduhan ataupun keributan sewaktu kita dalam berdiskusi. Selanjutnya penyaji. Orang yang menyampaikan materi yang akan kita diskusikan. Setelah itu baru ada namanya notulen. Apa itu notulen? Orang yang menulis hasil diskusi. Yang keempat, ada namanya peserta diskusi. Ini harus ada. Tanpa ada peserta diskusi,
diskusi itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, inilah dia personal yang ada di dalam unsur-unsur diskusi. Pertama ada namanya moderator, orang yang mengatur jalannya diskusi. Ini harus ada supaya diskusi itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada penyaji, orang menyampaikan materi yang akan kita diskusikan. Selanjutnya notulen, orang yang menulis hasil diskusi yang sudah kita diskusikan dengan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, peserta diskusi. Yang ketiga ada namanya fasilitas. Apa maksudnya fasilitas? Ayo, apa maksudnya fasilitas? Tempat atau ruangan untuk kita berdiskusi. Tanpa ada fasilitas juga diskusi itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Paham sudah semuanya? Kira-kira ada yang ditanyakan? Coba Alfia, tentang unsur-unsur yang ada di diskusi, apa ada yang ditanyakan? Silakan kalau memang ada yang tidak dimengerti, supaya kita bahas kembali. Nah, Kak Selvia ada enggak? Ada. Selanjutnya jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi. Pertama ada namanya diskusi. Diskusi apa? Forum. Ada namanya diskusi panel. Ada namanya diskusi kelompok. Apa juga ada namanya diskusi seminar. Simposium. Apa juga? Konferensi. Apa juga? Lokakarya. Nah, ini dia jenis-jenis daripada diskusi. Ada namanya diskusi forum. Mana contoh diskusi forum? Ayo, siapa bisa? Apa yang maksud dengan diskusi forum? Ayo. Ini kalian di dalam ruangan, di dalam kelas termasuk forum enggak? Forum, kira-kira apa diskusi forum? Bisa suaranya Alfia? Diskusi yang dimana anggota kelompok yang melaksanakan Diskusi yang mana kelompoknya mengadakan diskusi yang kelompoknya lebih dari 15 orang. Ini forum. Nah, terus panel, diskusi panel. Apa diskusi panel? Ayo. Ya, pembahasan yang dilakukan oleh beberapa orang. Kalau diskusi kelompok seperti tadi, misalkan ada PR-nya atau tugasnya dari Umi, Ustadz. Nah, kalian diskusikan apa yang pelajaran yang tempatnya kesulitan. Contoh kecil tadi misalkan pelajaran matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, inilah kita diskusikan dengan kelompok. Dibuatkanlah kita kelompok untuk bisa memecahkan
suatu masalah. Memang harus ada diskusi. Tanpa ada diskusi, suatu masalah itu tidak akan bisa terselesaikan. Ya enggak? Iya, harus ada diskusi. Kalian saja mau melanjutkan ke jenjang atas atau ke MA maupun SMA, perlu ada diskusi. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua bahwa kalian harus sekolah di sini, harus sekolah di sana. Nah ini ya, nah perlulah ada namanya diskusi. Seminar, biasanya seminar ini diadakan ketika misalnya di dalam bangku perkuliahan kita mau seminarkan hasil dari proposal kita, biasanya mau akan selesai ke jenjang yang tinggi. Artian contohnya misalnya mau kita buat skripsi. Nah, perlu ada seminar untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kita. Simposium, apa maksudnya simposium? Ayo, siapa bisa? Ayo Rani, apa itu simposium? Adalah diskusi yang menyelenggarakan untuk membahas perasaan mengenai suatu pokok persoalan atau masalah. Suatu pokok permasalahan atau masalah. Kalau komprensi, pernah lihat komprensi? Biasanya diadakan misalnya bagaimana negara Indonesia ini supaya maju. Nah, diadakanlah yang namanya konferensi. Selanjutnya loka karya. Apa itu loka karya? Ayo, apa loka karya? Loka karya di sini maksudnya hasil karya ilmiah kita. Nah, jadi ternyata di sini jenis-jenis diskusi itu banyak sekali. Bukan hanya kita berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah, misalnya dalam pelajaran saja, tidak. Ternyata diskusi itu ada namanya diskusi forum, panel, kelompok, seminar, simposium, konferensi, dan loka karya. Sudah paham maksudnya? Coba lihat, ada contohnya di LKS-nya, buku LKS. Lihat silakan halaman berapa? Halaman 20. Di sana ada contohnya tentang pengaruh YouTube terhadap remaja. Nah, di dalam diskusi juga ada namanya pro dan kontra. Apa itu pro dan apa itu kontra? Yuk. Pro adalah di sini mendukung. Kalau kontra menolak. Biasanya kalimat yang digunakan di dalam pro dan kontra adalah kalimat penolakan dan kalimat sanggahan. Contohnya tadi pengaruh YouTube bagi remaja. Ini judul diskusi yang akan dibahas. Nah, terjadilah yang namanya pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Nah, akhirnya didiskusikanlah dia tentang pengaruh YouTube bagi remaja. Katanya YouTube sangat bermanfaat bagi remaja. Contoh kecilnya bisa untuk apa? Untuk apa?
untuk mencari materi pelajaran. Misalnya pelajaran yang sulit, kita buka YouTube. Nah, tidak ada di buku LKS-nya maupun buku paket. Nah, dicarilah dia di YouTube. Ini manfaatnya. Ini dampak positif. Nah, adapun dampak negatifnya apa? Ayo, kira-kira dampak negatif dari YouTube atau kontra, menentang. Nah, contohnya misalnya banyak sering kita lihat misalnya gambar-gambar porno. Ya, makanya ada yang pro dan ada yang kontra. Harus ini ada di dalam diskusi. Kalian saja contoh kecil kemarin mau mendiskusikan tentang mau membuat baju persatuan. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setujunya mana? Untuk ada sebagai kenang-kenangan kita ketika kita selesai dari MTS Mu'alimat NWDI. Oh iya, dulu saya sekolahnya di Madrasah MTS Mu'alimat NWDI. Inilah dia baju kenang-kenangan saya, baju persatuan sewaktu di kelas 9G. Adapun kontranya mana? Kami tidak setuju. Saya tidak setuju. Buat apa sih buat membuat baju persatuan? Buang-buang uang saja. Nah, ada di antara kalian yang tidak setuju. Percuma kita buat baju persatuan. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Nah, makanya perlulah kita berdiskusi untuk mengambil suatu mufakat, jalan tengahnya, supaya tidak terjadi yang namanya ada yang pro, ada yang kontra. Ini dia. Paham udah maksudnya? Paham ya? Nah, mungkin hanya sampai di sini materi pembelajaran kita tentang teks diskusi. Kita lanjutkan minggu depan untuk kita mengadakan diskusi kelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.